Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Daljab BES 2 kategori 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Riza Ahmad Zakaria, guru di SD Negeri Banu Halat Kanan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab BES 2 kategori 2 tahun 2024 dengan nomor peserta 6305940000386 dan nomor induk mahasiswa 240401131131075. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN Uji Kinerja PPG Daljab BES 2 kategori 2 tahun 2024. Adapun uji kinerja yang akan saya laksanakan adalah di kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi dan submateri sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Baiklah, Bapak cek kehadiran dulu ya. Di sini siapa sekretarisnya? Julaiha. Hari ini siapa yang tidak hadir, Leha? Alasannya apa? Sakit. Sakit. Oke. Wapa sakit. Selanjutnya, Bapak akan cek kesiapan kalian dalam belajar. Jadi kepada anak-anak diharapkan berdiri. Silakan berdiri semuanya. Pertama-tama, Bapak akan cek kerapian pakaian kalian. Jadi siapa yang pakaiannya masih belum rapi, bisa dirapikan terlebih dahulu. Kalau sudah, kalian bisa lihat di sekeliling kalian. Kalau misalnya masih ada sampah, bisa dibuang dulu ke tempat sampah. Oke. Kelihatannya sudah bersih ya. Kalau begitu silakan duduk kembali. Dan keluarkan peralatan belajar kalian. Keluarkan dan taruh di atas meja. Sudah? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar. Untuk memimpin doa pada hari ini, Bapak minta kepada Hasan. Silakan pimpin doa sebelum belajar. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila wa alhiqni bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian pembacaan surah-surah pendek. Hari ini kita akan membaca surah Al-Ma'un. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Selanjutnya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang cinta terhadap tanah air, mari kita menyanyikan salah satu di antara lagu wajib nasional. Untuk lagu wajib nasional yang akan kita nyanyikan pada hari ini adalah lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Jadi kepada anak-anak diharapkan berdiri dulu. Semuanya ya menyanyi ya.
Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih kepada anak-anak. Silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya masih ingat kita belajar tentang apa? Ada yang mau menjawab? Belum, Pak. Silakan Julaiha. Zakat, Pak. Ya, zakat. Kemarin zakat terbagi berapa macam Julaiha? 2 macam, Pak. Zakat fitrah dan zakat mal. Ya, betul sekali. Selain zakat, kemarin kita belajar apa lagi? Ada yang, ya silakan Alvin. Infak, Pak. Ya, infak. Ya, betul sekali ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi fikih dengan tema hidup lapang dengan berbagi, di mana subtema yang sudah kita lalui itu adalah tentang zakat, meliputi zakat fitrah dan zakat mal dan juga infak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran, masih materi fikih, masih dengan tema yang sama, hidup lapang dengan berbagi. Namun untuk subtema pada hari ini kita akan membahas tentang sedekah. Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana melalui materi sedekah ini kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian sedekah, selain itu mampu menyebutkan manfaat sedekah dengan benar dan mampu menyebutkan minimal satu contoh perilaku sedekah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kalau disebut kata sedekah, kira-kira apa yang ada di dalam benak kalian? Adakah di sini yang ingin menyampaikan pendapatnya? Belum, Pak. Silakan, Pana. Memberi uang kepada pengemis, Pak. Memberi uang kepada pengemis. Ya, betul sekali. Kita memberi uang kepada pengemis itu termasuk kita bersedekah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah di antara kalian ada pengalaman tersendiri dalam bersedekah? Belum, Pak. Caca, silakan. Ulun pernah ikut ziarah ke makam Datuk Sanggol dan ulun pernah memberi orang yang meminta ke sana, Pak. Oh, jadi Caca pernah ya ke makam Datuk Sanggol dan pernah memberi kepada orang yang meminta di sana. Ya, memang betul, di makam wali itu biasanya ada orang yang meminta-minta. Nah, dengan kita memberi kepada mereka itu berarti kita bersedekah. Yang lain ada lagi yang punya pengalaman dalam bersedekah? Kemudian Bapak akan menyampaikan materi kita pada hari ini tentang sedekah. Pertama adalah tentang pengertian sedekah. Anak-anak harap diperhatikan. Sedekah itu berasal dari kata sedekah yang artinya benar. Secara istilah, sedekah adalah pemberian sesuatu benda tanpa dibatasi waktu dan jumlah untuk kebaikan dengan semata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini adalah pengertian sedekah secara bahasa. Jadi akar kata sedekah itu adalah shadaqah yang artinya benar. Dalam istilah fikih, sedekah itu diartikan sebagai pemberian sesuatu tanpa dibatasi waktu dan jumlah. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwasanya sedekah itu berbeda dengan zakat. Karena zakat kemarin itu kan ada waktu tertentu untuk mengeluarkannya, yaitu di bulan Ramadan. Sedangkan sedekah itu tidak dibatasi waktu. Kemudian jumlahnya pun itu tidak dibatasi. Kalau zakat kemarin kan itu harus sesuai dengan syarat Islam. Kalau misalnya zakat fitrah dengan beras kemarin itu 3,5 liter dan atau 2,5 kilo. Tapi kalau sedekah itu tidak dibatasi jumlahnya.
baik sedikit atau banyak, bila kita memberikannya dengan ikhlas, itu masuk kategori sedekah. Selanjutnya dalil sedekah. Dalilnya ada di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18. Bapak akan membacakan ayat ini dengan menggunakan salah satu lagu yang ada di dalam tilawah. Jadi Bapak akan membacakannya dengan menggunakan lagu tilawah, yaitu lagu Nahawan. Nah, jadi supaya anak-anak tahu bagaimana lagu tilawah yang biasanya dibaca ketika imtiki. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Nah, coba kita lihat artinya tadi, orang yang bersedekah baik laki-laki atau perempuan. Jadi bersedekah itu tidak mesti harus laki-laki, tetapi perempuan pun bisa. Nah, lalu apa ganjaran yang akan mereka dapatkan? Ganjarannya adalah Allah yang akan melipat gandakan balasannya. Jadi kalau misalnya kalian bersedekah, itu tidak akan sia-sia. Karena yang membalasnya itu adalah langsung Allah. Jangan kira kalian bersedekah itu harta kalian berkurang. Tidak. Nah, tapi insya Allah, kalau misalnya kalian bersedekah, ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah, Allah akan membalas. Allah akan mengganti apa yang sudah kalian keluarkan tadi. Nah, dan ini sudah terbukti. Banyak yang merasakannya. Banyak orang yang gemar bersedekah itu menjadi sukses, menjadi orang yang kaya. Nah, oke. Selanjutnya rukun sedekah. Nah, kalau dalam fikih itu biasanya pasti ada yang namanya rukun. Ada syarat, ada rukun, dan lain sebagainya. Untuk rukun sedekah itu diantaranya orang yang memberi. Harus ada orang yang memberi. Kemudian ada orang yang menerima. Kemudian benda yang diberikan, serta ijab dan kabul. Anak-anak sekalian, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang sudah canggih, dalam hal sedekah itu sudah mengalami yang namanya inovasi. Jadi sedekah itu sekarang tidak melulu secara langsung. Sekarang itu yang booming istilahnya adalah donasi. Pernah dengar donasi? Nah, jadi donasi ini biasanya dilakukan oleh segelintir orang yang ingin membantu seseorang. Biasanya bisa melewati media sosial dengan cara dia live, entah itu di platform apa, TikTok ataupun YouTube dan lain sebagainya. Lalu dia menampilkan video orang yang membutuhkan tadi. Nah, setelah dia tampilkan, lalu dia buka donasi. Nah, jadi ini bersedekahnya itu tidak secara langsung. Bisa melewati apa? Melewati media sosial. Dan menyerahkan sedekahnya pun bisa melewati online. Bisa melewati aplikasi banking, entah itu Axel, Bankalsel, apalagi yang lain-lain lah. Pokoknya bisa melewati aplikasi untuk mengirim sedekahnya. Nah, jadi untuk sedekah itu sudah mengalami inovasi. Tidak mesti kita seperti yang disampaikan Caca tadi, menyampaikan atau memberikan sedekahnya langsung kepada orang yang membutuhkan tadi, tapi kita bisa mengirimnya. Nah, melalui donasi tadi. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas tentang ini. Dan kita akan mencoba salah satu
model pembelajaran yang bernama model pembelajaran problem based learning, yang artinya pembelajaran berbasis masalah. Dan topik yang akan kita angkat pada hari ini adalah topik yang lagi hangat-hangatnya, atau dalam istilah sekarang itu viral. Topik apa? Yaitu topik tentang, ada yang kenal siapa? Agus Salim. Agus Salim ini adalah merupakan korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh bawahannya. Oke. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan tampilkan video yang menayangkan berita tentang Agus Salim ini. Anak-anak silakan diperhatikan ya. Nama Agus Salim, korban penyiraman air keras, kini menjadi sorotan. Agus yang disorot selesai melaporkan YouTuber Raffi Novianti ke polisi lantaran merasa difitnah dan nama baiknya dicemarkan. Publik pun terutama netizen yang sebelumnya bersimpati berbalik mengecam Agus. Agus kini dituntut polisi untuk membalikan donasi yang diduga telah disalahgunakan. Sebagai informasi, Agus Salim disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial DCS 18 tahun di Jalan Nusa Indah Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 1 September 2024 lalu. Akibat peristiwa ini, Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya. Selain itu, cairan kimia berbahaya tersebut juga membuat penglihatan Agus terganggu. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Satu di antara YouTuber yang membantu diantaranya adalah Raffi Novianti. Agus dihubungkan dengan Denny Sumargo dan dari sana Agus menjadi viral hingga donasi mengalir padanya. Bahkan jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Namun setelahnya Raffi Novianti mempersoalkan transparansi donasi pengobatan yang diterima oleh Agus Salim. Diindikasikan ada ketidakjujuran terkait jumlahnya hingga muncul dugaan bahwa uang donasi yang total mencapai hingga 1 miliar rupiah lebih itu tidak digunakan untuk Agus Salim berobat. Ada pula dugaan bahwa donasi ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Setelah menjadi polemik dan viral menjadi sorotan, Agus Salim serta istrinya Elmi Nurbala yang kembali diundang ke podcast Denny Sumargo akhirnya mengembalikan donasi tersebut untuk dikelola Yayasan Raffi Novianti. Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan serta Denny Sumargo dalam kanal YouTube-nya. Kontroversi ini menyisakan kekecewaan dalam bagi Agus Salim. Melalui kuasa hukumnya, Marlina, Agus menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut. Marlina menjelaskan bahwa donasi ini awalnya diperuntukkan untuk Agus, namun hingga kini ia belum merasakan manfaatnya. Marlina menyayangkan keputusan yayasan yang ingin mengalihkan dana tersebut tanpa sepengetahuan Agus. Untuk uang donasi yang sekarang digembor-gemborkan oleh Dennis dan Gary, kalau uang donasi itu akan diserahkan ke bencana di NTT, Agus sangat tidak terima, ujar Marlina saat ditemui di Grand Haven Fruit, Jakarta Utara, Senin, 6 Januari 2025. Marlina menambahkan jika secara hukum dana tersebut dinyatakan bukan milik Agus, maka Agus akan menerimanya dengan ikhlas. Namun jika hukum memutuskan bahwa uang itu adalah haknya, maka ia berhak untuk mendapatkan uang tersebut. Menurut Marlina, sejak awal donasi ini digalang untuk membantu Agus Salim yang menjadi korban penyiraman air keras. Namun hingga saat ini, Agus sama sekali belum menerima dana tersebut. Marlina menyoroti bahwa dana tersebut telah mengendap cukup lama di yayasan tanpa ada kejelasan. Dalam pernyataannya, Agus menegaskan bahwa dirinya tidak ikhlas jika uang tersebut dialihkan tanpa sepengetahuannya. Meski demikian, Agus menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan hukum jika dana tersebut bukan haknya. Kalau secara hukum uang itu bukan hak saya rela. Tapi kalau itu hak saya tidak ikhlas dunia akhirat, ujar Agus dengan tegas. Agus juga mengungkapkan bahwa ada perjanjian awal terkait dana donasi tersebut. Berdasarkan penjelasan dari kuasa hukumnya, uang itu memang ditujukan untuk membantu Agus. Namun, ia merasa pengelolaan dana tersebut tidak transparan dan tidak sesuai dengan tujuan awal. Dari awal sudah ada perjanjian yang dijelaskan Bu Marlina kepada saya bahwa uang itu dititipkan untuk saya. Tapi kenapa hari ini tiba-tiba ada kabar mau dialihkan, kata Agus. Agus juga meminta pertanggungjawaban dari Gary, Denny Sumargo, dan Novi terkait pengelolaan donasi. Dari tayangan video tersebut, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Air keras itu apa, Pak? Air keras. Oh, ya.
Jadi air keras itu adalah merupakan suatu cairan yang bila karena tubuh itu tubuh akan menjadi melepuh. Nah, biasanya digunakan untuk mengisi aki air keras itu. Nah, dan ada juga air keras itu berupa cuka. Nah, jadi misalnya air keras itu disiramkan ke tubuh, tubuh akan melepuh. Makanya kan Agus tadi setelah mukanya itu kena air keras, itu matanya itu menjadi rusak. Dan sekarang kabarnya itu matanya itu semakin mengantuk dan semakin semakin tidak dapat melihat. Dan besar kemungkinan kalau tidak diobati, Agus ini akan mengalami kebutaan. Selanjutnya ada yang ditanyakan lagi selain Apis? Pak, Silakan Juleha. bencana alamnya itu kenapa, Pak? Oh, tadi kan dananya dialihkan ke warga korban bencana alam yang ada di NTT. Jadi di NTT pada waktu itu terjadi satu bencana erupsi Gunung Lewotobi. Nah, jadi Gunung Lewotobi itu adalah merupakan gunung Merapi. Nah, karena erupsi tersebut akhirnya warga pun terkena dampaknya. Nah, biasanya kalau erupsi itu ada asap yang keluar dari gunung itu dan debu. Nah, yang mengakibatkan orang-orang di sekitar itu akan mendapatkan dampak yang buruk lah itu. Bisa rumahnya kah nanti rusak. Nah, sehingga mereka itu perlu mengungsi dari tempat tinggal mereka. Dan orangnya banyak di sana yang terkena dampak tersebut. Nah, selain itu ada lagi? Tidak ada. Oke. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kemarin yang ranking 1 siapa di sini? Pak. Ranking 2? Ranking 3? Kalian bertiga silakan maju ke depan. Kepada yang lain, Bapak akan berhitung 1 sampai 3. Mulai dari sini. 1, 2, 1, 2, 3. Jadi kepada yang tadi menyebut 1 itu nanti berkumpul dengan yang ranking 1, yang menyebut 2 itu berkumpul dengan ranking 2, dan yang menyebut 3 itu berkumpul dengan ranking 3. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya kalian bisa atur bangkunya untuk bergabung dengan anggota kelompoknya. Ya. Kalau sudah, selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Silakan kalian isi LKPD tersebut. Baik itu nama kelompok, anggota kelompok, hari tanggal. Kemudian kalian baca studi kasus atau cerita yang ada di situ. Ceritanya sama seperti yang ada di video tadi, cuma itu cerita singkatnya, dan yang lebih jelasnya tadi sudah kita lihat di video. Dan kalian jawab 3 pertanyaan yang ada di situ. Di antaranya itu pertanyaannya adalah bagaimana pandangan kalian terhadap berita tadi itu terkait kasus Agus ini, kemudian manfaat sedekah yang seperti apa yang ada di dalam kasus tersebut, dan yang terakhir contoh perilaku sedekah yang ada di dalam cerita tersebut. Untuk waktu berdiskusi Bapak batasi 10 menit cukup? 15 menit. 15 kayaknya kelamaan. 10 menit cukup? Ya, baiklah. Baiklah, kita mulai diskusinya selama 10 menit mulai dari sekarang. Silakan kalian berdiskusi. Bagaimana anak-anak? Diskusinya apakah sudah selesai? Sudah. Kalau begitu kita masuk sesi presentasi.
Namun sebelumnya, supaya pembelajaran hari ini lebih bersemangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya ikuti instruksi dari Bapak. Pertama, lakukan apa yang Bapak ucapkan. Perhatikanlah, lakukan apa yang Bapak ucapkan. Siap? Kita tes dulu ya. Tepuk tangan. Stop. Angkat tangan kanan. Turunkan. Bagus. Angkat tangan kiri. Turunkan. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, lakukan apa yang Bapak lakukan. Lakukan apa yang Bapak lakukan. Siap? Tepuk tangan. Angkat tangan semuanya. Ya, Tadi apa kata Bapak? Lakukan apa yang Bapak lakukan. Semuanya. Ya. Turunkan. Angkat tangan kiri. Ya, turunkan. Turunkan. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Mantap. Oke, selanjutnya kita masuk pada sesi menyampaikan hasil diskusi. Yang pertama, Bapak mintakan kepada kelompok 1 agar maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan maju kelompok 1. Silakan semuanya maju, semuanya. Maju ke depan. Kelompok yang lain tolong diperhatikan, ya. Siapa yang membacakan? Siapa? Juleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi Pak Ai, Agustus sudah melakukan kesalahan, masa diberi donasi dipakai untuk keperluan lain. Harusnya dia tuh memikirkan bagaimana supaya sembuh. Dan menurut kami sudah pas kalau donasi itu diberikan kepada warga NTT yang terkena musibah bencana alam daripada diberikan kepada Agus. Nanti banyak donatur yang kecewa. Manfaat sedekah yang ada dalam cerita itu dapat dirasakan oleh warga yang membutuhkan yang ada di NTT dan contoh perilaku sedekahnya adalah menggalang dana melalui donasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan semuanya maju ke depan. Siapa yang membacakannya? Ibu ya. Yang lain tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Menurut kami, Agus dan warga NTT itu berhak menerima bantuan donasi. Jadi yang bagusnya Agus diberi kesempatan lagi untuk mendapatkan bantuan sedekah, Pak. Tapi dengan ada perjanjian bahwa bantuannya untuk pengobatan, jangan yang lain. Dan untuk warga NTT itu sudah tepat mendapat bantuan yang ada tadi sehingga manfaat sedekah bisa dirasakan Agus dan warga korban bencana di NTT. Contoh perilaku sedekah yang ada pada cerita itu adalah mengumpulkan bantuan secara online. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 dan 3 ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan maju semuanya ke depan. Yang lain tolong diperhatikan ya. Ya. Yang membacakan siapa? Sila ya. Oke. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Menurut kami, Agus ini tidak memikirkan perasaan orang-orang yang membantunya. Setelah dia mendapatkan uang banyak, dia merasa uang itu miliknya, padahal itu uang orang-orang yang peduli terhadap Agus. Dan sudah tepat kalau uang itu dialihkan kepada warga NTT yang terkena bencana alam. Jadi manfaatnya bisa dirasakan warga di sana dan orang-orang yang menyumbang pun merasakannya. Contoh perilaku sedekah yang ada pada cerita tersebut adalah ajakan membantu sesama melalui media sosial. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Kepada kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Silakan. Selanjutnya Bapak akan mengevaluasi terhadap pemecahan masalah dari hasil diskusi yang sudah kalian sampaikan tadi. Baik itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu sudah bagus. Tadi menyampaikan hasil diskusinya dalam memberikan pandangan terkait kasus Agus tadi dan menggali manfaat apa dan contoh perilaku sedekah seperti apa yang ada dalam cerita tersebut. Bapak cuma mau menambahkan di mana pelajaran yang bisa kita dapat dari kasus Agus ini bahwa dalam memberikan sedekah itu kita lebih selektif lagi, lebih teliti lagi. Kalau dari Bapak, saran Bapak dalam bersedekah, kita lihat dulu keluarga kita bagaimana keadaan mereka. Kalau misalnya di antara keluarga kita itu ada yang masih mengalami kesulitan, ada yang masih mengalami kesusahan, kita bantu. Tapi kalau misalnya di antara keluarga kita itu sudah semuanya terpenuhi, semuanya itu sudah, bahasa kitanya itu sudah nyaman, nah barulah kita bisa bersedekah kepada orang lain. Ya. Baiklah anak-anak, karena tadi sudah kalian menyampaikan hasil diskusinya, selanjutnya kalian bisa mengembalikan posisi tempat duduknya kepada seperti semula tadi. Ya. Kalau sudah, selanjutnya Bapak akan membagikan soal asesmen formatif yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa diisi nama, hari, tanggal, dan waktu. Satu kurang ya, tunggu. Oke, untuk waktu pengerjaannya Bapak beri waktu 10 menit, cukup? Oke, silakan kalian kerjakan soal asesmen tersebut dengan waktu 10 menit mulai dari sekarang. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Kalau sudah, silakan kumpul, letakkan di atas meja Bapak. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Selanjutnya, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak masih ingat tadi kita membahas tentang apa saja? Ada yang mau menjawab? Belum, Pak. Silakan, Caca. Pengertian sedekah memberikan sesuatu secara sukarela. Ya, pengertian sedekah, di mana artinya tadi adalah memberikan sesuatu secara sukarela dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak apa-apa. Selain pengertian sedekah, tadi apalagi yang sudah kita bahas? Belum, Pak. Silakan, Julaiha. Rukun sedekah. Rukun sedekah. Apa saja, Julaiha? Orang yang memberi, Pak. Orang yang memberi. Selain orang yang memberi, apalagi rukun sedekah? Belum, Pak. Alvin, silakan. Benda yang diberikan. Benda yang diberikan. Tadi ada 2 lagi rukun sedekah. Ada yang tahu yang lain? Belum, Pak.
Hasan silakan. Orang yang menerima. Terakhir tadi ada yang paling penting dalam sedekah. Apa tadi? Ya, Madan silakan. Ijab dan kabul. Ya, betul sekali. Rukun sedekah tadi ada 4. Di antaranya ada orang yang memberi, orang yang menerima, kemudian benda yang diberikan, dan yang paling penting tadi adalah ijab dan kabul. Nah, baiklah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan dengan tema yang masih sama, yaitu hidup lapang dan berbagi. Namun untuk subtema yang akan kita bahas nanti adalah tentang hadiah. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mari kita membaca doa sesudah belajar. Untuk memimpin doa sesudah belajar, kembali Bapak mintakan kepada Hasan. Silakan. Marilah kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah wa alhiqna bissalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, dengan berakhir doa tadi maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mohon maaf jika dalam penyampaian Bapak mengalami banyak kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.